Dan 1, 2, 3, action. Salam kenal semuanya buat orkestra. Saya jadi agak ini nih, grogi sedikit gitu. Sambil ngopi santai, ketemu sama guru, sama banyak lah gitu ya. Kita bisa ngobrol banyak ya, Mbak ya. Tadi sebentar sekilas sebelum kita mulai, buat orkestra di rumah udah ngomongin soal tahun ini katanya menurut Abah baiknya dipimpin oleh TNI lagi, Abah. Boleh tanya sesepuh ya. Sesepuh santri. Sesepuh santri. Oh ya. Sesepuh santri sebagai sesepuh santri. Boleh ya, Bang? Jadi begini ya, bahwa Indonesia ini setiap tahun, setiap 5 tahunan itu ada mekanisme demokrasi. Ya. Nah, pengalaman beberapa kali tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia bermunculan. Nah, saya prediksi untuk ke depan itu yang muncul Mas Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies. Bagi saya siapa saja yang menang tidak ada masalah. Cuman melihat kondisinya yang demikian rawan, jadi bekas luka-luka kemarin yang membelah bangsa ini menjadi kelompok-kelompok yang secara otomatis melakukan bunuh diri dengan divide et impera sendiri, yang satu kelompok kadrun, yang satu kelompok kodok. Ini sama sekali jauh dari nilai-nilai Pancasila. Iya. Jadi siapapun yang menang pada waktu itu, kalau memanfaatkan politik identitas begini yang mengorbankan dan menghancurkan persatuan Indonesia, maka sesungguhnya tidak Pancasilais. Ya. Karena apa? Kita ini sudah hidup 800 tahun dengan sikap Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Ya. Jadi sudah terbiasa kita bergaul dengan seluruh etnis. Dan inilah yang dari kelompok NU disebut dengan sikap tawazun. Dari kata mizan, jadi seimbang, tengah, adil, ta'awun, tawasud, itidal, tumakninah. Artinya apa? Bahwa NU mendidik bangsa ini, meskipun setahun sekali pilihan presiden itu biasa saja, mekanisme biasa saja. Jadi jangan mengorbankan rakyatnya hancur lebur, karena justru ketika terjadi ketidakamanan, maka tidak akan melahirkan kepercayaan dari bangsa lain dan bangsa kita untuk melakukan investasi. Kalau tidak ada investasi, pasti tidak akan ada produktivitas. Kalau tidak ada produktivitas, pasti tidak ada penyerapan tenaga kerja. Kalau tidak ada penyerapan tenaga kerja, inilah yang harus menjadi tugas semua bangsa Indonesia untuk mengamankan. Karena apa? Menjadi fakir miskin. Padahal pintu gerbang kekafiran itu adalah kefakiran. Nah, runtutannya begitu. Maka dari sisa-sisa luka yang kemarin, sebaiknya TNI lah yang memimpin. Siap. Dari kalau memang hanya tiga calon, kan sebenarnya kan ada Mas Muldoko juga. Saya senang kalau dari TNI muncul, atau Mas Jenderal Tatang mantan Kopassus itu, atau Mas Gatot. Yang penting TNI deh. Nah, untuk Mas Prabowo ini kita saya memandang ada nilai lebihnya. Jadi kalau sama-sama produk dipamerkan, dijual, ini memiliki keunggulan komparatif. Apa itu? Demi persatuan bangsa, Mas Prabowo itu rela dari menjadi pesaing yang harusnya menang, tiba-tiba mau mengamankan bangsa ini menjadi Menhan. Oh, ini yang luar biasa. Ini tidak boleh dianggap dengan sepele. Di sini enaknya antara Abah dengan Pak Prabowo, menurut kami sebagai organisasi santri, menyimpulkan bahwa Abah selaku eyang pemersatu anak bangsa dan Pak Prabowo adalah
Bapak pemersatu anak bangsa yang nantinya seperti itu. Enggak, kebetulan saya pengagum Mas Prabowo. Dari muda saya pengagum, saya bersahabat. Ya, Bahkan ya, ya. ketika Mas Oh, Prabowo tidak mau nyalon presiden, Ya, saya ya. bersama istri saya datang ke rumahnya. Jangan tidur aja Mas, ini kita membutuhkan kehadiran sampean. Saya datang ke sana. Nah, kebetulan kemarin kerjasama sama PKS. Iya. Tidak mungkin NU bareng sama PKS. Iya. Itu loh. Ya beda mazhab, beda jalur perjuangannya, ya beda syariatnya sembarang. Makanya kalau ini tidak bergabung dengan PKS, saya akan all out. Siap. Bahkan saya sudah bikin rumah sakit di Semarang, itu namanya Rumah Sakit Bersalin Garuda. Tuh. Punya pasukan khusus yang bisa 1 lawan 10 orang lah, minimal ukurannya, namanya Garuda Ngelayang. Kemudian ada Patriot Garuda Nusantara. Waktu itu kita siapkan kalau ini terjadi gejolak, kita akan menjadi penstabilnya. Nah, begitu tiba-tiba malah ngerangkul HTI, PKI Arab, FPI, itu kan PKI Arab, kemudian PKS kita nggak bisa, gitu loh, tak hadapin, gitu loh. Ya meskipun bukan menghadapi Mas Prabowo, menghadapi ini karena apa? Mas Prabowo itu orang yang baik, gitu loh. Siapapun bisa diterima. Jiwanya jiwa Soekarnois, gitu loh. Nah saya khawatir dimanfaatkan kayak PKI memanfaatkan Bung Karno. Nah ini PKI Arab ini jauh lebih kejam, gitu loh. Kalau PKI itu paling bunuh orang, tapi kalau PKI Arab anaknya aja disuruh ngebom. Jadi sudah nggak ada peri kemanusiaannya lagi. Nah, maka untuk menghilangkan luka itu, ya monggo kalau Gus Beki punya pasukan santri, ayo kita sama-sama kolaborasi, kita didik bangsa ini berdemokrasi yang baik. Siapapun yang menang kita akan hormati. Tetapi saya di antara 3 ini yang lebih menurut saya dalam kondisi kondisional saya seperti ini dibutuhkan pengamanan, itu lebih bagus kepada Mas Prabowo. Persoalannya apa? Bangsa ini sudah berjalan hampir 70, 90 atau memasuki dekade 1 abad. Ya kan? Iya. Bukannya malah jelas sosok dirinya, identitasnya. Nggak ada anak-anak muda sekarang yang kenal dengan wawasan identitas, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Tidak ada yang kenal. Lah kalau sudah begitu, akhirnya kita cukup diadu-adu saja. Selama ini coba kita tuku handphone dewe, tuku pulsa dewe, tuku paket dewe. Untuk apa? Untuk gelut di Android. Kenal belum, ketemu belum pernah, sudah berantem. Ini berbahaya. Saya mengharapkan Mas Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies jangan korbankan persatuan Indonesia ini. Siapapun yang memimpin kita harus hormati, tetapi kalau mengorbankan persatuan Indonesia dengan politik identitas, itu sebenarnya dia tidak layak menjadi presiden karena dia tidak Pancasilais. Pancasila itu didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu yang berkemanusiaan. Maknanya adalah meskipun dia jumlahnya sedikit, tapi karena ada rasa kemanusiaan itu tetap dicintai saudaranya meskipun sembayangnya berbeda, agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, imannya berbeda. Jadi ketuhanan yang Maha Esa yang berberi kemanusiaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa yang asu gede menang gerai juga gede jumlahnya, terus yang kecil dor-arek, nggak boleh. Dan itu harus terjiwai di dalam persatuan Indonesia. Bukan Indonesia kalau tidak ada orang Katolik. Bukan Indonesia kalau tidak ada orang Kristen. Bukan Indonesia kalau tidak melibatkan orang Hindu atau orang Buddha. Tidak melibatkan penyampur menjadi satu dalam kohesivitas yang namanya persatuan Indonesia itu segala suku, adat, agama, kepercayaan. Dari inilah dasar-dasar ini ditanamkan oleh ulama-ulama NU. Pada muktamar ke-36 ke pertama di tahun 36 di Banjarmasin
diletakkan itu. Bahkan di forecasting negara itu nanti akan bentuknya begini. Maka dibikinlah PBNU. Itu singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangroa, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45-nya aja sudah dibajak. Yang sekarang berlaku ini bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang 2002 yang dibikin oleh kelompok-kelompok antek-antek yang sesungguhnya bayarannya orang-orang Amerika. Kita tahu itu zaman Mas Amin Rais jadi ketua MPR. Terus terang saja saya ngomong, zaman Mas Amin Rais, masa ada satu undang-undang dilakukan perubahan sampai 5 kali, amandemen 5 kali? Nggak ada. Di Amerika itu 115 tahun sampai sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali. Kalau toh ada perubahan, ada lembar negaranya dan pasal-pasal lamanya masih dicantumkan. Ini dirubah semua. Jadi ini sebenarnya kita ini sudah tidak menggunakan Undang-Undang 45, tapi Undang-Undang 2002. Nah, ini kan harus ada kesadaran. Bahkan pilar bangsa aja sudah dirubah. Dasar negara Pancasila jadi pilar kebangsaan. 4 pilar. Namanya Pancasila itu Weltanschauung. Filosofi, sikap hidup, dasar dari segala dasar, sumber dari segala sumber, hukum negara. Jadi bukan tidak setara. Pancasila dengan pilar itu enggak setara. Yang namanya fondasi, dasar itu, fondasi itu. Lah kalau pilar itu cagae, tapi kapan cagae diambil fondasinya, runtuh. Nah ini, jadi pengelabuan para penjajah-penjajah yang akan merebut Indonesia dari Amerika, dari mana-mana, itu sesungguhnya mulai pelan-pelan. Dan kita anak-anak muda pada yang tahu? Nggak ada. Nggak peduli dan tidak tahu, apa memang tidak mau tahu, atau karena memang tidak pernah diberitahu. Tidak diberitahu tentunya. Karena kebanyakan jadi untuk supaya ini cara Jawa itu kena iwae gak budak banyak. Ya kalau sampai memang mencintai Mas Prabowo sepenuh hati, ya ikhlas lillahi ta'ala, berjuang sampai mati. Gitu. Siap. Jangan cuman wow gitu. Siap. Harus ikhlas betul. Kalau saya sudah mendukung, saya dukung sampai mati. Siap. Tentunya kami pun akan berbicara apa di bawah naungan ya atau bimbingan dari seorang Abah Nuril ini. Kami santri berkomitmen kuat untuk mencari sosok yang tahu tentang teritorial negara di tahun 2024. Tentunya kami santri akan mendukung sepenuhnya, jiwa dan raga kami akan saya pertaruhkan untuk membela beliau Pak Prabowo Subianto. Itu Abah. Iya. Satu lagi, kenapa saya kok bukan tiba-tiba dari awal saya pendukungnya Mas Prabowo. Iya. Datang ke pesantren saya, datang ini. Nah itu saya rodok nyeklek begitu ngerangkul PKS. Nah Mas Prabowo ini ketika ikut bapaknya ke Amerika, itu setiap hari Senin upacara bendera dia datang ke kedutaan Indonesia di luar pagar, masih usia SMP lah. Ketika upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia hormat sambil menangis. Itu Mas Prabowo, orang tidak pada tahu. Saking cintanya sama negerinya, karena saking rindu ya, pengen kembali ke tanah air. Oh, itu Mas Prabowo. Yang kedua, kalau menurut teori Maslow ya, Mas Prabowo itu sudah sampai kepada tataran esteem need. Jadi sudah tidak biological need, tidak actuality need, tapi sudah esteem need. Jadi sudah berpikir kalau dalam orang beragama ini sudah tataran tasawuf, sufi. Jadi sudah tidak lagi, kalau cara Jawa sudah sifat semar. Jadi semaru dunia, tidak ngurusi dunia lagi. Nah biasanya orang yang sudah selesai begini,
ketika dipasrai mimpin negara, mimpin suatu apapun, lembaga apapun, dia akan amanah, akan baik. Berbeda kalau kere munggah balik. Kalau kampanyenya masih utang-utang, ya, beda. Dia sudah semuanya sudah cukup, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari ini sudah cukup, harta bendanya cukup sejak memang keturunan orang kaya, keturunannya Begawan ekonomi Indonesia gitu loh. Jadi secara itu sudah mumpuni, sudah bagus. Nah, sehingga tidak lagi direcokin oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat perut pribadi. Dia sudah cukup, ngapain mau beli sehari beli helikopter 2 juga bisa gitu loh. Iya. Cuman yang jadi masalah kalau sampean mengatasnamakan santri, tolong kawal. Jadi kawal supaya tidak kemudian mengulang setiap calon presiden yang jadi presiden akhirnya di belakang hari pada korupsi. Itu bukan tokohnya, tapi sekitarnya yang korupsi, memanfaatkan jabatan dari leader, first leadernya ini. Jangan sampai ya bahwa ngono yang ngono neng ojo ngono lah gitu loh. Jadi biar semua berjalan dengan baik. Pastinya Pak, harusnya saat ini Prabowo mendapatkan momentum yang pas dan diberi kesempatan oleh orang Indonesia semua ini. Nah, ya kalau kesempatan itu orang sudah melihat. Karena kan berapa kali dia sudah dengan meranin pilpres ikut maju, dan dia ketika belum mendapatkan kesempatan dia tetap guyup dan tidak membuat gerakan-gerakan yang melawan kan. Artinya kan kalau ini orang yang ikhlas gitu. Ini bahasanya bukan kesempatan, ini wis payahe. Wis payahe bukan kesempatan. Santri sepakat tahu wis payahe Prabowo. Tipenya Mas Prabowo itu bukan tipe yang meminta-minta, dia struggle, dia pejuang. Wis payahe menang gitu loh, gitu loh. Yang penting itu. Nek wis payahe menang itu berarti bertarung dengan adil. Gitu loh. Satu lagi Pak, tadi biar nonton juga tahu ya, santri sama orkestra juga tahu. Soal kemarin kita sempat bahas soal yang agak yang sudah luntur di Indonesia nih, Pak. Gotong royong dan kesetiakawanan, Pak. Karena kemarin kita sempat ngobrol ya bahwa sosok Prabowo ini ikhlas buat negara. Ikhlasnya di mana? Kita sempat bahas, Pak. Ikhlasnya salah satunya ketika yang tadi Mbak sebutkan kan, bahwa ketika jadi sparring partner kompetitor, tapi dia mengarahkan hatinya untuk menjadi mendukung masuk ke pemerintahan. Itu nggak gampang ya, Pak. Itu nilai-nilai nggak gampang yang nggak semua itu punya. ikhlas dan cerdas. Ikhlas dan cerdas. Karena apa? Siapapun yang kepengen jadi presiden atau memimpin bangsa ini supaya menjadi lebih baik, ya buat apa kalau kemudian bertarung rakyatnya modal dasarnya rusak semuanya, dia kan harus dandani lagi. Maka dengan dia bergabung dengan Mas Jokowi supaya bangsa ini tidak rusak. Karena resources yang rusak itu kosnya jauh lebih besar. Ini cerdas. Jadi ya udahlah, wong pada akhirnya nek wis wayahe saate wis teko ya menjadi haknya. Lah ini saatnya. Wis yakin. Itu cerdas, bukan hanya ikhlas, itu cerdas. Itu dia. Nah, pemimpin yang cerdas itu biasanya memiliki daya tangkal, kemudian daya juang yang tidak sama dengan yang lain. Artinya apa? Ketika ada terjadi turbulen, dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, orang cerdas itu begitu, bukan orang pintar. Nek orang pintar itu belajar, tapi nek cerdas itu kecepatan mengambil keputusan. Dan sebenarnya saya sudah ngamati lama ketika beberapa Mas Glenny, Jenderal Glenny datang, Mas kemudian Mas Eko Putranto datang. Saya melihat karya-karyanya ini karya-karya yang luar biasa, tesis-tesis yang buku-buku yang ditulisnya itu, termasuk cara bagaimana, sederhana banget itu. Saya melihatnya, kenapa kita harus beli bioetanol? Padahal kita punya tanaman ental atau siwalan atau kelapa sekian banyak
kalau itu dibikin bioetanol, kita tidak perlu setiap bulan harus mengimpor 2 juta metrik ton. Padahal keuntungannya bioetanol itu sekian. Cerdas banget gitu loh. Jadi tidak hanya ambisinya gede, bukan, tetapi berangkat dari keprihatinan, kecerdasannya, kepingin melihat bangsa ini menjadi baik. Maka disodorkan konsep-konsep yang dan lebih komplit menurut saya. Kalau Mas Jokowi itu ada sedikit bedanya. Mas Jokowi itu tablet, sidik, bener, jujur, amanah, iya. Tapi tablet kurang. Tapi Mas Prabowo ini pandai berbicara, menyampaikan programnya. Berarti komplit ini tablet. Dan Fatona, dia senantiasa membangun jiwanya untuk tetap belajar. Sehingga bisa memunculkan, menguasai teknologi-teknologi yang terapan, yang terbarukan. Makin miskin yang orang-orang gelandangan, gepeng itu loh, yang pengemis, gelandangan, orang telantar yang tinggal di bawah-bawah jembatan itu diopeni dengan dana yang realistis ya, Pak. Misalnya kayak ini sampean gawe ormas santri, kamu lah Beki nanti menangani yang gelandangan-gelandangan itu, dikaryakan, di apa. Coba kalau sampai gelandangan itu kemudian dijemput oleh kelompok-kelompok teroris, dibina, diberi hub, diberi harapan, dikasih ini, jadi pengantin bom. Siapa yang bisa menyangka mereka tinggal di jembatan? Nah, kita enggak. Kita ini Tuhannya elit. Masjidnya gede-gede, gerejanya gede-gede, yang ditekani masjid gede, gereja gede, kelenteng gede, ini gede. Sementara orang-orang yang di lapangan, gelandangan-gelandangan itu tidak tersentuh sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita ada satu tambahan pada Mas Prabowo, kalau memang nanti jadi presiden, jangan lupakan gelandangan, orang terlantar, gepeng, kelompok gepeng pengemis yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Karena apa? Itu amanah undang-undang. Maka kalau didasarkan dari amanah undang-undang dasar 45 ini, sebenarnya semua presiden dari mulai Bung Karno sampai yang sekarang Mas Jokowi melanggar undang-undang dasar 45. Karena tidak ngopeni pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Itu biasanya kalau kayak gitu gimana, Pak? Terlewat apa tidak? Ya dinas sosialnya hanya politik, karena yang menang partai ini, maka yang pegang menteri sosial partai ini, yang diberi ya partai itu. Nah, kalau sudah jadi presiden, sudah tidak boleh disebut ini pegawai partai, enggak boleh. Ini anak buah saya, enggak boleh. Kalau begitu, Indonesia tidak perlu lagi pakai nama Indonesia, yang berdasarkan negara Pancasila dan demokrasi. Betul. Atau Republikan, tidak perlu. Karena apa? Karena presidennya cuma karyawan partai. Jadi ini Indonesia ini dibaca ini demokrasi, bahwa jalur partai memberikan kebijakan begono begini, iya. Tetapi ketika duduk di kursi DPR, dia sudah bukan pegawai partai, dia sudah mewakili rakyat. Dia berbicara berdasarkan kepentingan rakyat. Prioritas yang diutamakan yang menuju kepada ampera, amanat penderitaan rakyat, bukan amanat agak keras sedikit, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan dan informasi agak. Lanjut, Pak. Jadi kita memang harus mulai. Jadi nanti ketika Mas Prabowo, saya mintalah kalau memang betul bisa jadi presiden, Pancasila ini ditanamkan kembali. Amin. Diberlakukan sebagai mata pelajaran tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Saya dulu masih sempat di perguruan tinggi, namanya kewiraan. Iya, dan saya Manggalayuda P4, 4 besar nasional malahan, bukan hanya sekedar 10 besar, 4 besar nasional. Nah, kecambah ideologi bangsa inilah yang selama ini berhasil menyelamatkan Indonesia. Di Arab itu, bahasanya bahasa Arab. Benuanya sama, Tuhannya sama, Qurannya sama, agamanya sama. Bangsanya sama. Negaranya pecah 23 negara. Indonesia karena mindsetnya dari 800 tahun diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 17.000 pulau.
Sukunya 700, adatnya ada 800 atau lebih. Agamanya sak taek kumpul kabeh. Etnisnya warna-warna ya kan? Iya. Mulanya berpisah-pisah. Tapi bersatu. Karena apa? Ada Pancasila. Jangan dilupakan itu. Kalau cuma Islam, Islam yang mana? Islam cara apa? Islam cara Wahabi itu mateni orang darahnya dari halal. Darah ayam aja haram kok di darah orang halal. Mana? Abang ada pertanyaan nih, Bang. Iya. Saya Adi Sofiadia, alumni di Universitas Sultan. Kebetulan di 2001, Abah saya lihat Ya saya sering sana, datang ke sana juga. ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak mau dilengsarkan, dia mengeluarkan dekret presiden. Itu kan gejolak politik. Abah sebagai selaku sejarah, pelaku sejarah, pasukan berani mati ketika mengamankan Gus Dur. Bagaimana sikap Abah melihat sosok Gus Dur ketika dia dilengsarkan, tapi dia tetap tetap menjaga persatuan, tidak menginstruksikan perlawanan, Pak. Seperti apa, Pak? Itulah makanya saya katakan Prabowo itu Gus Dur kecil. Kenapa dia merelakan dirinya dinyek-nyek kayak gitu, dan bukan tidak ada resikonya loh. Dia mendukung pemerintahan Jokowi itu bukannya nggak ada resikonya. Ya. Orang yang dulu mendukung memaki-maki semua. Nah, tetapi lebih kepada kemerdekaan bangsa ini. Pertimbangannya kepada nilai kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa ini. Sama, Gus Dur, Bung Karno, Prabowo sama. Gus Dur kecil. Iya, Gus Dur kecil bagi saya. Ketika dia lengser, pasukan saya waktu itu 385.000 ngepung kota Jakarta. Termasuk saya di depan. Kalau Gus Dur ngomong, Gus, jalan terus, habis Jakarta. Itu pengakuan Jenderal Tubagus Hasanuddin itu, Komandan Garnisun Nasional. Kalau Gus Nuril tidak mengikuti perintah komandannya, habis Jakarta. Nah, itu karena apa? Karena kemanusiaan. Karena kemerdekaan bangsa ini. Panjenengan Mas Adi biar bisa lihat ada tokoh Islam pada perang salib namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan Richard the Lionhead, ya kan? Kemudian melepaskan semua lawan-lawannya dengan damai. Tapi kebesaran Islam dari perang salib itu apa yang didapat? Karena Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah memiliki negara dan kemerdekaan, bangsanya nempel di Iran diusir, di Irak diusir, di Mesir diusir, di Turki, semuanya bangsa Kurdi itu Tidak punya negara. tingginya, hebatnya, pentingnya kemerdekaan. Gus Dur kalau dia ngengkel gitu pecah bangsa ini. Bangsa ini pecah, dan yang dihadapi tahu beliau bahwa pemilik bangsa dan negara ini adalah Marhen dan Nahdiyin, bukan PKB, P3, PDI, bukan. Marhen dan Nahdiyin. Ini stakeholder. Kalau ini dibenturkan, saat itu skemanya adalah Indonesia ini akan dijadikan 17 negara. Gus Dur, saya benar Gus Nuril, saya cinta bangsa ini. Kecintaan saya melebihi kecintaan kepada jabatan saya. Yang penting bangsa ini utuh. Ya udah kita pulang. Dan sejak itu nggak pernah, kalau saya mentalnya kayak Ricik tuh, pedetang, Raja Preman saya Indonesia saya. Karena Kiai ya kembali ke pesantren. Menebarkan keyakinannya membuat negara ini bisa hidup damai, sejuk itu. Tapi nek pedetang tak sapu. Jangankan cuma Ricik, Hercules saja kalau ketemu saya cium tangan. Itu loh. Nah ini yang penting. Jadi lebih kita memiliki motivasi, semangat juang itu. Kenapa dukung Mas Prabowo? Karena dia cinta Indonesia. Benar. Dan kita melalui Mas Prabowo mencintai Indonesia gitu. Siap. Jadi semangatnya itu tinggi, tidak cuman wow nanti kayak jangan deh. Selama ini saya dapat apa? Natai mereka itu di PBNU aja ngadepi FPI, HTI ribuan orang sendirian saya. Dapat apa?
Enggak. Jokowi sampean sak-sak aja nggak nyumbang. Loh, ini terus terang di video kan, YouTube kan, kalau perlu di biar tahu gitu loh. Saya ini lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala saja. Kiai itu tidak keluar masuk rumah pejabat. Kalau mau datengin pejabat dalam rangka tidak watawasobil hak watawasobil sob, gempil imannya. Jadi umaroknya yang datang, bukan kiainya. Terus apalagi nanti ada persatuan ulama wis ngaji neng dia anu ngendi jadi tiba-tiba jadi ulama sedang itu ning Tanah Abang 50 tahunan gitu. Bukan, kalau kita ngaji tenan. Makanya ketika Egy Sujana ngomong Quran salah, saya langsung santrap. Karena kita dari bayi udah santri betul gitu loh. Nah, cuman saya memang tidak pernah mau di TV One diundang debat begitu, ngapain? Itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan menyebarkan, kalau kalah saya sampaikan dengan gaya diplomasi saya, mereka kalah. Indonesia semua tahu, goblok tiba-tiba kan kayak kacau. Nggak boleh, kita tetap melindungi, kita doakan. Yang paling sulit itu Pak, orang kadang tidak bisa menerima kekalahannya, kan gitu. Nah, ya karena sudah dasarnya kalah menang. Kalau kita kan mencarinya kan mencari sosok. Ud'u ilallah bil hikmah wa mau'idatun hasanah. Mencari titik kebijakan. Seperti yang disyaratkan, ditulis di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau cuma debat kan menang-menangan, itu enggak usah jadi kiai, jadi pukul bambu aja gitu loh. Berarti dia nilai-nilai jiwa satria ya, Pak, ya perlu di. Nah, kalau memang Hatta itu anak kecil bener, saya salah, saya minta maaf. Nah, itu Pak, berkaitan sama itu sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, Mbak. Tadi belum kenalan langsung secara jelas gitu. Saya Andi Tanu, Mbak. Ini kawan saya Adi juga. Adi kita memang menggawangi dengan Orkes TV, Mbak. Makanya kita bawa gelas di sini. Gitu, Mbak. Kalau gini saya jadi senang gitu lah. Sebenarnya ada orang yang memiliki jiwa optimis. Berjuang itu optimis dulu. Siap. Jangan takut. Sekalian ini, Mbak. Sebenarnya di kita sendiri banyak ide-ide untuk yang tadi Bapak bilang kebangsaan, Pancasila. Ini santri adain aja per periode menyapa bangsa dengan tangan hati. Siap. Jadi pengemis, gelandangan, tukang becak, tukang ngurus songkro, agamanya apa bisa kumpul, kita siapin nasi bungkus, ngopi, ngobrol. Kegelisahan hidup di Indonesia itu apa? Gitu loh. Kegelisahanmu hidup di Indonesia itu apa? Kita mencoba menawarkan jawaban. Nah, nanti biar menggelitik para petinggi-petinggi itu, sekali-sekali menyapa bangsanya. Jangan menyapa pas 5 tahunan toh. Kayak tebu aja. Lama-lama kan jadi PLKB semua. Kalau saat di PLKB bagus, ini lawannya PLKB. PLKB itu nek lupa jadi. Jadi lupa. Itu tuh kalau PKB, kalau nek lupa apa nek? Kalau lupa jadi nek jadi lupa. Itu satu tuh. Banyak banget nilai-nilai yang bisa kayak tadi kan kemana sebelum kita udah sebut Prabowo ikhlas. Ada lagi nih ditambah yang benar, ikhlas dan cerdas. Cerdas. Ya kan, jadi ikhlas aja nggak cukup, tapi cerdas. Maka cerdas juga yang penonton nanti supaya dapat transformasi energi positif. Ikhlas itu apatis. Ya, hanya bersandar kepada Allah. Tetapi kalau cerdas ditambah dengan ikhlas, ada strategi. Nah, tuh. Banyak banget ini. Ada SWOT analisis di situ. Banyak banget. Iya, Bah. Tadi kan Anda tadi tidak ada pilihan. Tuh. Tidak ada pilihan untuk memberlanjutkan bangsa ini dalam suasana kesejukan dan nilai-nilai Pancasila hanya Prabowo. Begitu. Nah, bukan kalau itu terlalu diktator ya. Nah. Kita sudah menganggap bangsa Indonesia ini cerdas. Iya. Sudah mengerti titik kelemahannya.
threat-nya, ancamannya, strength-nya sudah tahu, opportunity-nya sudah tahu, ya kan? Betul. Nah, tolong pakai logika yang benar, jangan pakai logika hoak yang karena benci saja. Mencintai boleh, tapi ada reseningnya. Mencintai itu yang dicintai itu ya bener gitu loh. Jadi ya cerdas, ya gagah, wibawa, memiliki jiwa, bahasa Inggrisnya ya luar biasa, dan berhadapan dengan tokoh siapapun juga. Banyak yang ini, Mbak. Banyak yang cinta buta ya, Mbak. Nah, kalau ini Sunan Kalijogo itu bikin carangan wayang Mahabharata, pecahan dari Mahabharata, namanya Semar Bangun Gayangan. Pada saat itu Jamus Kalimosodo, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak pernah disinggung orang. Malah menterinya Pak SBY lagu Indonesia rapal. Padahal PKK-nya dapat 9, makanya tidak begitu tidak jadi menteri olahraga dan pemuda dan olahraga, sak panci sak wajan kau balik. Karena itu syar'i juga, kebersihan sebagian daripada syar'i itu kalau di syar'i kan. Nah, kemudian muncullah namanya Petruk Kantong Bolong menyelamatkan. Pada waktu itu bergelar Tong Tong Sot Wel Geduel Bleh, menyelamatkan Jamus Kalimosodo yang dicuri oleh Mustokoweni. Berhasil, kemudian harusnya segera diserahkan kepada kesatria. Nah, kesatrianya ini belum muncul-muncul gitu loh. Makanya terus teman-temannya Petruk dan teman-temannya minta ada 3 kali, ada ini, ada ini. Nah, itu berarti Petruk sudah mulai terpengaruh kepingin menguasai Jamus Kalimosodo. Maka muncul anaknya Semar yang berartinya Semar itu Simarudunya, nyepi ing kedonyan, bayangannya namanya Bagong, dari bahasa Arab Bakok. Yang ngalahkan Petruk itu Bagong. Lah Mas Prabowo kan modelnya kaya Bagong. Itu nek cara ramalan Sunan Kalijogo. Nek ramalan saya ngikutin Gus Dur. Mas Prabowo nanti nek wis rada tuwa wis dadi presiden. Cuma gitu aja kok repot. Jadi memang itu setelah Mas Prabowo nanti membuat aturan yang baik, sudah jadi baik, baru ada keadilan namanya Ratu Adil itu. Ini Mas Prabowo menyiapkan prasarana, sarana, nggak dapat apa-apa tapi berdarah-darah. Berjuang rantuk apa-apa ya ora ngarepe apa-apa wong dekne wis duwe apa-apa gitu loh. Tapi hanya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan seri 2. Ini loh. Makanya diawali kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah, didorong keinginan yang luhur, mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan seri 2 gitu loh. Prabowo Subianto. Nah, itu tambahanmu. Nek Mas Prabowo rene aku ora nyebut nama-namanya. Santri akan berupaya memastikan Pak Prabowo akan hadir di Ponpes. Jangan memastikan, berjuang keras. Nek memastikan itu ya Gusti Allah. Ya, berjuang keras untuk menghadirkan Pak Prabowo Subianto ke hadapan beliau. Semoga mendapatkan restu dari Gus Nuril, beliau untuk memimpin negeri ini menjadi orang yang amanah. Santri hanya meminta kepada beliau ke depan ketika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah tentunya untuk negara dan bangsa kita. Mas Prabowo rasa dijaluk mesti amanah. Oh, sudah pasti amanah, gitu kan? Boleh diperhatiin buat yang ada di sana tuh kali aja frekuensi nyambung. Jadi kita sudah siapkan di daerah-daerah perbatasan kayak Batam itu ada 3.000. Kalau bisa Mas Prabowo membareti. Wah. Jadi kita berbicara tidak cuma nama ormasnya aja yang ratusan tapi wong ora ono kon gelut ra ono sing wani lho. Nah kita pasukan kita wis siap gitu loh.
Batam pun kita punya, mau ke Kalimantan, mau ke seluruh Indonesia kita punya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, kalau perlu Mas Prabowo datang ke Bali, kita siapkan pasukan yang kemarin gempur AMP, Aliansi Mahasiswa Papua yang minta merdeka, kita yang nyapu PGN, sementara yang lain pada melempem semua. Nanti berkolaborasi dengan PGN, tentunya santri pun akan siap untuk instruksinya Eyang Pemersatu Anak Bangsa. Nah, nanti pasukannya barikade santri PGN. Siap. Oh, harus namanya brigade, jangan ormas, barikade. Jadi siap tempur, gerakan itu namanya. Siap. Makanya Gerindra itu dari kata gerakan. Gerakannya dari mana? Dari barikade-barikadenya ini. Iya. Oh, itu pas namanya sudah dinamis Gerindra. Bang, izin nutup dulu boleh ya, Bang? Boleh, Bang. Buat orkestra di rumah, banyak banget yang kita mau ngobrol, tapi nantilah kita next edisi kita tutup sekarang. Program-program tadi sudah, santri sendiri punya program dan ada masukan dari sepuh, program Pancasila ya, Bang. Ya, santri. Yang santri, program soal kebangsaan Dan program Gerindra. dan program Gerindra. Sampai kan nggak paham Gerindra singkatannya apa? Iya, iya. Gerindra itu singkatannya Gerakan Ya. Sunan Derajat Sunan Derajat. Oh. dan Sunan Giri. Makanya Gerindra. Oh, Sunan Giri dan Sunan Derajat. Saya cucu Sunan Giri. baik. Yang di Lamongan itu cucu Sunan Derajat. Makanya santri harus punya program mulai berziarah ke makam-makam ini. Siap. Menghormati pahlawan-pahlawan yang tidak pernah ditulis di dalam sejarah. Siap. Bah, kita tutup, Bah. Sebelum tutup biasanya kita muter bicara menyebutkan sila-sila Pancasila, Bah. Bergantian, Bah. Mungkin dari Abah bisa mulai ya. Kita tutup pemirsa, programnya salah satunya memang kita ada. Saya yang terakhir, Nek. Terakhir. Yang pertama apal mesti kedua. Yang terakhir mesti. Oh, dari ketuanya yang pertama. Oke. Kita mulai, kita Pertama muter mesti sekalian. apal. Sekalian kita tutup ya, Bah ya. Oke. Kita muter ya. Tadi ada program film dan sebagainya, nanti kita bicara selanjutnya. Pancasila. Oke. Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai nanti.